Di sebuah sudut kampung Karanganyar, Bangkalan, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Kholil. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, tetapi selalu dipenuhi ketenangan. Sejak masih bayi, ia jarang menangis dan lebih sering terjaga pada waktu-waktu sunyi, seakan mendengarkan sesuatu yang tidak didengar oleh manusia lain. Ibunya, Nyai Zainab, sering berkata bahwa tatapan mata Kholil kecil seperti menembus batas waktu, mengamati sesuatu yang belum dapat dijelaskan. Saat berusia 5 tahun, ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mengajaknya mengenal huruf-huruf hijaiyah. Namun yang mengejutkan, Kholil justru mengucapkan nama-nama huruf itu lebih dulu tanpa perlu diarahkan. Bahkan ia membaca beberapa surah pendek dengan tajwid yang halus, seolah sudah mendengar pelajaran itu sebelumnya. Ayahnya terdiam lama, merasakan ada rahasia besar yang dititipkan Allah pada putranya. Suatu pagi, di musala kecil dekat pasar, warga menyaksikan sesuatu yang membuat mereka tertegun. Kholil kecil sedang duduk di pojok musala, membaca surah Al-Fatihah dengan suara lembut. Namun yang terdengar bukan satu suara, melainkan seperti ada banyak orang yang melantunkan bersamanya. Gema suara itu datang dari dinding, atap, bahkan luar musala. Ketika warga menoleh, tak ada siapapun di sana. Mereka hanya melihat Kholil membaca dengan tenang, seolah tidak menyadari keanehan yang terjadi. Karomah kecil lainnya muncul ketika Kholil duduk di tepian sungai Bancaran. Air sungai yang biasanya keruh pekat tiba-tiba tampak jernih di sekitar tempat ia duduk. Para ibu yang sedang mencuci kain melihat bayangan cahaya seperti bulan purnama memantul di air, padahal saat itu pagi hari. Mereka mendekat, tetapi cahaya itu menghilang sesaat kemudian. Ketika ditanya apa yang ia lakukan, Kholil hanya menjawab, "Saya sedang membaca ayat-ayat yang membuat hati saya tenang." Meski memiliki kecerdasan luar biasa, Kholil tetap hidup sebagai anak kampung yang rendah hati. Ia membantu ayahnya menimba air, menyapu musala, dan mengangkat kayu bakar untuk warga tua. Ia tidak pernah membanggakan hal-hal yang ia bisa lakukan, bahkan ketika gurunya memuji hafalannya yang cepat. "Saya hanya diberi kemudahan," katanya lirih, "kita semua membaca dari langit yang sama." Pada usia 7 tahun, seorang guru surau mengadakan ujian hafalan. Semua santri mengulang-ulang hafalan mereka dengan gugup. Namun Kholil duduk tenang, memegang mushaf kecilnya. Ketika tiba gilirannya, ia membaca surah yang panjang tanpa satu pun kesalahan. Tidak hanya hafal, tetapi juga menguraikan makna ayat-ayat itu dengan bahasa sederhana. Guru surau terperanjat, merasa seolah mendengar suara seorang alim yang sudah puluhan tahun belajar. Malam-malamnya menjadi waktu penuh misteri. Kholil sering terlihat duduk sendirian di halaman rumah, memandangi langit bintang. Angin di sekitar dirinya sering terasa lebih hangat, dan terkadang cahaya kecil seperti kunang-kunang berputar mengelilinginya meski bukan musimnya. Ayahnya pernah melihat Kholil tersenyum ke arah gelap seolah sedang berbicara dengan seseorang, namun saat ditanya, Kholil hanya berkata, "Ayah tidak perlu khawatir. Mereka datang untuk mengingatkan saya salah." Bab ini ditutup ketika seorang ulama sepuh, yang dikenal memiliki mata batin tajam, datang berkunjung dan menatap wajah Kholil lama sekali. Dengan suara pelan namun pasti, ia berkata kepada orang tua Kholil, "Jaga anak ini baik-baik. Cahaya yang ada padanya bukan cahaya biasa. Kelak, banyak orang akan berjalan di bawah sinar yang lahir dari hatinya." Kata-kata itu menjadi pertanda awal perjalanan panjang seorang anak kecil Madura yang akan tumbuh menjadi Syekh Kholil Bangkalan, sang guru Nusantara. Setelah tanda-tanda kecerdasan dan karomah kecilnya semakin sering terlihat, Kiai Haji Abdul Latif merasa bahwa kampung kecil mereka sudah tidak mampu lagi menampung dahaga ilmu putranya. Pada usia belia, Kholil mulai diajak mengunjungi para kiai di sekitar Bangkalan. Setiap kali bertemu guru baru, Kholil selalu menunjukkan adab yang luar biasa, menundukkan kepala, mencium tangan, dan duduk paling belakang. Namun ketika pelajaran dimulai, para kiai dibuat takjub karena ia memahami penjelasan rumit hanya dalam sekali dengar. "Anak ini," kata salah satu kiai, "seperti sumur yang langsung terisi begitu dicurahkan air." Perjalanan awalnya dimulai di pesantren-pesantren besar Jawa Timur. Pertama di Langitan, Tuban, di mana ia bertemu para santri dari berbagai daerah. Kholil belajar siang dan malam, namun tidak pernah tampak kelelahan. Dalam waktu singkat, ia dianggap setara dengan santri senior, meski usianya masih sangat muda.
Suatu malam, seorang santri mengaku melihat cahaya halus menyelimuti Khalil ketika ia sedang membaca kitab kuning di bawah pelita minyak. Cahaya itu padam saat santri itu mendekat, membuatnya percaya bahwa Allah sedang menjaga anak itu dalam diam. Dari langitan, perjalanan ilmu membawanya ke pesantren Sidogiri. Di sana, ia menghadapi ujian yang lebih berat. Sistem pembelajaran yang ketat membuat banyak santri kewalahan, tetapi Khalil justru menikmati tantangan itu. Ia sering diminta membantu mengajar santri yang kesulitan memahami nahwu atau fikih. Namun yang membuat namanya mulai dikenal adalah kejadian pada suatu malam ketika pesantren diguyur hujan deras. Ketika semua orang berlindung, Khalil tetap duduk membaca kitab di bawah beranda. Ajaibnya, percikan hujan tidak pernah menyentuh tubuh atau kitabnya, seakan ada payung tak terlihat menaunginya. Perjalanan ilmu itu tidak selalu mulus. Dalam sebuah perjalanan menuju pesantren lain, ia harus menyeberangi Laut Madura dengan perahu kecil. Ombak tiba-tiba mengamuk, membuat perahu terombang-ambing. Para penumpang panik, namun Khalil hanya menutup mata dan membaca doa. Dalam hitungan detik, ombak yang tadinya besar menjadi tenang seperti kolam, membuat nahoda dan para penumpang memandangnya dengan campuran kagum dan heran. Ketika mereka berterima kasih, ia hanya berkata, "Yang menenangkan laut adalah Tuhan kita, bukan saya." Saat perjalanan lain, Khalil bertemu dengan seorang lelaki tua misterius di pinggir hutan. Lelaki itu memanggilnya dengan namanya, padahal Khalil belum pernah melihatnya. Ia kemudian mengajarkan satu huruf hijaiyah dengan cara yang belum pernah ditemui dalam kitab manapun. Ketika Khalil mencoba memandang wajahnya lebih jelas, lelaki itu menghilang begitu saja. Namun pelajaran singkat itu membuka pintu pemahaman baru dalam dirinya tentang rahasia huruf dan cahaya ilahi. Di kemudian hari, barulah ia menyadari bahwa lelaki itu bukan manusia biasa. Waktunya di pesantren terus berjalan, namun adab dan kerendahan hati Khalil tidak pernah berubah. Ia masih bangun sebelum fajar untuk bersuci, masih membantu pekerjaan dapur, dan masih menjahit bajunya sendiri. Para gurunya sering berkata bahwa ilmu tanpa adab seperti pohon tanpa akar, tetapi pada diri Khalil, keduanya tumbuh bersama. Semakin ia belajar, semakin besar rasa hormatnya kepada para ulama dan para salaf. Tidak ada kesombongan di matanya, meski ia bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Setelah beberapa tahun berkeliling pesantren besar Jawa, para gurunya sepakat bahwa Khalil sudah harus menuju puncak perjalanan ilmunya, belajar di Haramain, pusat ilmu Islam dunia. Keputusan itu tidak mudah. Perjalanannya jauh dan penuh bahaya, namun semua orang meyakini bahwa jalan itu sudah ditulis untuknya. Ketika pamitan, para santri berkumpul dan beberapa dari mereka menangis, seperti melepas seseorang yang membawa cahaya. Khalil hanya menunduk, memohon doa, dan mengucapkan syukur bahwa akhirnya Allah membukakan jalan baru baginya. Bab ini berakhir dengan Khalil menaiki kapal besar menuju Tanah Suci. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma laut dan harapan. Di kejauhan, langit tampak terang meski tanpa bulan. Seolah-olah ada cahaya yang menuntun perjalanannya. Dengan hati tenang, Khalil melangkah menuju perjalanan panjang yang akan membawanya ke tingkat ilmu dan karomah yang lebih tinggi, tanpa ia sadari bahwa kelak dunia Nusantara akan terang oleh sinar perjuangannya. Perjalanan panjang menuju Haramain terasa seperti membuka lembaran baru dalam kehidupan Khalil. Setelah berhari-hari di lautan, kapal yang ia tumpangi akhirnya mendekati pelabuhan Jeddah. Udara terasa berbeda, hangat namun menenangkan, seakan menyambut kedatangannya. Ketika menapakkan kaki di Tanah Suci untuk pertama kalinya, Khalil merasakan getaran halus di dadanya, seperti hatinya sedang dipanggil oleh sesuatu yang telah lama menunggu. Ia menunduk, bersyukur karena akhirnya sampai di pusat ilmu yang menjadi impiannya sejak kecil. Khalil kemudian menuju Mekah dan berguru pada ulama-ulama besar, salah satunya Syekh Ahmad Khatib. Metode belajar di Haramain sangat ketat, murid harus menguasai satu teks sebelum diizinkan berpindah ke teks berikutnya. Namun seperti biasa, Khalil mempelajari setiap materi dengan kecepatan tak biasa. Para santri lain sering melihatnya belajar hingga malam, tetapi tidak pernah terlihat kelelahan. Ia duduk di halaman Masjidil Haram, membaca kitab kuning di bawah cahaya lentera, dan angin gurun yang panas seakan berubah menjadi sejuk di sekelilingnya. Di tengah kesibukannya menuntut ilmu, Khalil menjalani riyadah yang berat.
Ia memperbanyak puasa, memperbanyak qiyamul lail, dan sering menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu malam, ketika ia hampir tumbang karena kelelahan, ia duduk menghadap Ka'bah sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, Ka'bah terlihat memancarkan cahaya putih yang lembut, hanya terlihat olehnya. Cahaya itu mengalir seperti sungai dan seakan memasuki dadanya, membuat tubuhnya kembali kuat. Ia terkejut, namun juga merasa damai, seolah dipeluk oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kejadian itu membuat Syekh Ahmad Khatib memanggilnya ke ruang pengajaran. Dengan tatapan tajam namun lembut, sang guru menanyakan apa yang dialami Khalil malam itu. Ketika Khalil menceritakan semuanya, sang guru hanya tersenyum. Tidak semua murid diberi penglihatan seperti itu, kata beliau, ini adalah tanda bahwa Allah telah menyiapkan tugas besar bagimu. Kelak engkau bukan hanya membawa ilmu pulang, tetapi juga cahaya yang akan menyinari tanah kelahiranmu. Meskipun mendapat perhatian khusus dari para ulama, Khalil tidak pernah merasa istimewa. Ia tetap membantu pekerjaan kecil di madrasah, membersihkan ruangan pengajian, dan menimba air untuk para santri. Ketika seorang murid dari Hadramaut memuji kecerdasannya, Khalil hanya menunduk sambil berkata, jika saya paham, itu karena Allah membuka pintunya. Tanpanya, saya bukan apa-apa. Kerendahan hatinya membuatnya semakin dihormati, bukan hanya oleh santri, tetapi juga ulama-ulama besar. Ujian batin lainnya datang ketika ia diuji dengan penyakit ringan yang membuatnya tidak bisa belajar selama beberapa hari. Khalil merasa sedih, bukan karena rasa sakitnya, tetapi karena tidak bisa mengikuti majelis ilmu. Dalam kesendirian itu, ia menangis sambil memohon agar diberi kekuatan untuk kembali menuntut ilmu. Pada malam ketiga, ia bermimpi bertemu sosok berjubah putih yang menepuk pundaknya dan berkata, bangunlah. Ilmu menanti kedatanganmu. Keesokan harinya, tubuhnya pulih seketika tanpa obat apapun. Di hari-hari berikutnya, Khalil mendapat kesempatan menghadiri majelis para wali dan ulama besar pada malam-malam tertentu. Ia tidak selalu melihat mereka dengan mata kepala, namun merasakan kehadiran mereka melalui bisikan lembut dalam hati dan ilham-ilham yang datang saat ia membaca Al-Quran. Ia mulai merasakan bahwa dunia gaib para wali bukan lagi cerita jauh, melainkan bagian dari perjalanan spiritualnya. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang ia lalui telah digariskan oleh Allah. Bab ini ditutup dengan Khalil yang berdiri di bukit kecil sekitar Mekah, memandangi kota suci yang penuh cahaya. Ia merasakan bahwa waktunya di Haramain tidak hanya untuk menimba ilmu, tetapi juga menempa jiwa, menguji kesabaran, dan membuka pintu karomah yang lebih dalam. Dengan hati yang semakin kuat, ia bersiap melanjutkan perjalanan panjang yang akan membentuk dirinya menjadi sosok yang kelak dikenang sebagai Syekh Khalil Bangkalan, guru para ulama Nusantara. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di Haramain, hati Khalil mulai dipenuhi kerinduan pada tanah kelahirannya. Syekh Ahmad Khatib memahami kegelisahan itu dan menasihati bahwa seorang penuntut ilmu tidak hanya dituntut memahami kitab, tetapi juga dituntut untuk kembali menebarkan manfaat di negeri tempat ia berasal. Pulanglah, Khalil, kata sang guru, di Jawa, Madura, dan Nusantara, sudah menunggu ribuan jiwa yang kelak mendapat cahaya melalui tanganmu. Mendengar itu, Khalil menangis sembari mencium tangan gurunya, memohon doa agar mampu mengemban amanah besar tersebut. Kepulangannya ke Bangkalan bukanlah perjalanan yang mudah. Kapal yang ditumpanginya diguncang badai besar, dan beberapa penumpang mulai membaca doa dalam ketakutan. Namun Khalil tetap tenang, memandang langit yang gelap tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia mengangkat kedua tangannya dan memohon perlindungan. Ajaibnya, awan gelap perlahan terbelah, dan badai mereda seperti tunduk pada doa seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Para penumpang menatapnya penuh kagum, sementara Khalil tetap menunduk, tidak ingin dianggap memiliki kekuatan selain pertolongan Allah. Sesampainya di Madura, kabar kepulangan Khalil menyebar cepat dari satu desa ke desa lainnya. Orang-orang datang berbondong-bondong ingin melihat sang pemuda yang pulang dari tanah suci dengan ilmu yang mendalam. Di kampungnya, ia disambut keluarga dan para tetua yang meneteskan air mata haru. Namun Khalil tidak ingin disambut secara berlebihan. Ia memilih tinggal di rumah sederhana dan mulai mengajar beberapa pemuda di musala kecil, sebagaimana ia dahulu belajar dari ayahnya. Tidak butuh waktu lama bagi masyarakat untuk merasakan keberkahan kehadirannya.
Pada suatu subuh, ayam-ayam kampung milik warga tiba-tiba keluar dari kandang dan menuju musala tepat saat azan berkumandang. Suasana itu membuat para santri terheran-heran. Mengapa ayam-ayam itu mendatangi musala? Tanya seorang santri. Khalil hanya tersenyum dan berkata, makhluk Allah pun bisa merasakan panggilannya. Sejak itu, kejadian itu menjadi tanda bahwa waktu salat telah tiba, bahkan sebelum muazin naik ke menara. Tak hanya itu, para nelayan yang gagal melaut selama berhari-hari mulai meminta doa darinya. Suatu pagi, Khalil memberikan mereka segelas air yang telah ia doakan. Setelah meminum air tersebut, para nelayan kembali ke laut, dan hari itu mereka pulang membawa hasil melimpah yang tidak pernah terjadi selama musim itu. Masyarakat semakin yakin bahwa Allah menitipkan keberkahan pada diri Khalil, namun ia selalu menahan diri agar tidak dipuji berlebihan. Aku hanyalah penyampai doa, katanya, yang mengabulkan adalah Allah. Namun tidak semua orang datang dengan niat baik. Beberapa perampok dari hutan dekat desa mencoba mendekati musala ketika mendengar banyak orang berkumpul di sana. Mereka berniat merampas barang-barang para pendatang. Tetapi sebelum mendekat, mereka tiba-tiba kehilangan arah, seakan mata mereka tertutup kabut tebal. Ketakutan menyelimuti mereka, hingga mereka berlari kembali ke hutan. Keesokan harinya, mereka datang menemui Khalil sambil menangis dan memohon ampun. Khalil menerima mereka dengan lapang dada dan mengajarkan mereka untuk bertobat. Khalil juga mulai dikenal sebagai sosok yang mampu menyentuh hati orang-orang keras kepala. Suatu hari, seorang pemuda yang terkenal bengal datang ingin menguji kesabaran Khalil. Namun saat pemuda itu duduk di hadapannya, tubuhnya bergetar hebat tanpa sebab. Air matanya mengalir deras, seolah ada sesuatu yang mencairkan kekerasan di dalam dadanya. Pemuda itu akhirnya bersujud di kaki Khalil, meminta bimbingan. Kebaikan sudah ada dalam dirimu, kata Khalil lembut, kau hanya perlu membukanya. Seiring berjalannya waktu, musala kecil di kampung itu tidak lagi mampu menampung banyaknya santri. Maka dengan bantuan masyarakat, Khalil mendirikan pesantren sederhana. Tanahnya tidak luas, bangunannya pun masih dari kayu dan bambu. Namun tempat itu segera dipenuhi cahaya ilmu. Orang-orang dari Madura, Jawa, dan sekitarnya mulai berdatangan untuk belajar, mencari keberkahan, dan mendapatkan bimbingan. Bab ini ditutup dengan Khalil berdiri di halaman pesantren barunya, menatap santri-santri yang mengaji dengan semangat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan dakwahnya baru saja dimulai. Pesantren yang didirikan Khalil di Bangkalan semakin ramai oleh santri yang datang dari berbagai penjuru. Dengan bertambahnya santri, pekerjaan pun semakin banyak, memasak, membersihkan halaman, menimba air, sampai memperbaiki bangunan kayu yang mulai rapuh. Namun yang membuat semua orang heran, pesantren itu tidak pernah kekurangan bahan makanan. Berapapun jumlah santri yang datang, beras di lumbung selalu ada. Suatu hari, seorang santri penasaran memeriksa isi lumbung ketika santri lain sedang mengambil beras. Betapa terkejutnya ia melihat jumlah beras justru bertambah, bukan berkurang. Ketika ia memberitahu Khalil, sang guru hanya menepuk pundaknya sambil berkata, rezeki itu bukan dari lumbung, melainkan dari langit. Hari-hari Khalil dipenuhi mengajar kitab kuning, fikih, tafsir, dan tasawuf. Meski begitu, ia tidak pernah membiarkan santrinya hanya mengandalkan kecerdasan. Ia mengajarkan bahwa ilmu sejati datang dari adab, kesabaran, dan keikhlasan. Dalam banyak kesempatan, ia memberikan pelajaran dengan cara yang tidak biasa. Pernah suatu malam, ketika santri-santri mengaji di bawah lampu minyak, tiba-tiba lampu itu padam karena kehabisan minyak. Gelap gulita menyelimuti seluruh pesantren. Namun saat Khalil mengucap beberapa kalimat zikir, ruangan itu terang oleh cahaya lembut yang muncul entah dari mana. Para santri terdiam, merinding, lalu melanjutkan ngaji dalam keheningan yang penuh rasa takjub. Karomah lainnya terjadi ketika seorang santri terserang penyakit aneh yang membuat tubuhnya lemas dan tidak sadarkan diri. Tabib desa telah mencoba berbagai ramuan, namun tidak ada hasil. Akhirnya santri itu dibawa ke hadapan Khalil. Beliau hanya meletakkan tangan di dada santri itu sambil membaca ayat-ayat ruqyah. Dalam hitungan detik, tubuh santri itu bergetar, lalu matanya terbuka perlahan. Ia bisa duduk dan berbicara kembali seolah tidak pernah sakit. Para santri menyaksikan kejadian itu dengan air mata haru, sementara Khalil hanya berkata, kesembuhan datang dari Allah.
Kita hanya mengetuk pintunya. Suatu ketika, terjadi keributan besar ketika seorang pencuri menyusup ke dapur pesantren pada malam hari. Namun alih-alih berhasil melarikan diri, pencuri itu justru terpaku di tempat, tidak dapat bergerak sama sekali. Para santri menemukannya berdiri kaku seperti patung, matanya terbelalak ketakutan. Ketika dibawa ke hadapan Khalil, pencuri itu langsung jatuh berlutut dan menangis. Khalil menepuk bahunya dan berkata, "Jika kau lapar, mintalah." Pesantren ini tidak pernah menolak orang yang butuh makan. Setelah itu, pencuri tersebut bertobat dan malah menjadi salah satu penjaga keamanan pesantren. Ketika jumlah santri semakin banyak, masalah air bersih pun muncul. Sumur pesantren sering kering ketika musim kemarau. Para santri harus berjalan jauh untuk mengambil air ke sungai. Melihat itu, Khalil memimpin para santri menggali sumur baru. Namun tanah yang digali hanya mengeluarkan pasir kering. Saat semua orang hampir menyerah, Khalil menancapkan tongkatnya ke dasar lubang dan membaca doa lirih. Seketika air memancar deras dari dalam tanah, membuat para santri bersorak gembira. Hingga kini, sumur itu dikenal